Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Kemarin lalu banyak yang request atau yang nyuruh saya bahas tentang perang Suriah. Jadi bicara seputar perang Suriah ini, saya melihat ada fenomena yang sangat unik dan menarik di Konoha. Dan ini terus berulang-ulang, terus bikin saya kesel gitu. Jadi gini ya guys, kalau misalnya nih yang perang itu seagama atau seiman dengan warga Konoha, maka warga Konoha akan mengatakan seperti ini. Oh, ini mah karena Zionis. Oh, ini mah karena provokasi Amerika. Oh, ini karena dihasut oleh Barat ini mah. Oh, ini karena iluminasi ini mah. Ini ulah daripada Amerika penjajah. Biasanya warga Konoha sangat sering mengatakan seperti itu ya. Kalau seiman atau seagama. Namun kalau beda iman atau beda agama, nggak ada hubungannya dengan agama atau kafir misalnya, mereka akan mengatakan, oh iya pantas mereka perang. Itu kan mereka kena ajab itu karena maksiat. Kalau seiman itu dibela mati-matian, ya mereka ringan gitu untuk membantu tanpa berpikir panjang babi bu gitu. Kalau kita gali lagi gitu, kita ulik lagi gitu, kita berpikir secara rasional misalnya. Kalau misalnya nih Suriah ini, katakanlah konon katanya diprovokasi atau dihasut oleh Amerika misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa masyarakat Suriah itu mau dihasut oleh Amerika? Kenapa? Kenapa masyarakat Suriah itu mau diadu domba? Kenapa mau diprovokasi? Kenapa masyarakat Suriah itu tidak setia dengan pemimpinnya? Kenapa mereka mau diadu domba antara mereka? Kenapa mereka mau dijadikan kambing hitam gitu? Kenapa mereka mau dibikin perang? Perang saudara. Kenapa? Salah satu alasan yang paling masuk akal tapi jawabannya sangat hit, yaitu adalah karena bodoh, ya. Karena kita bodoh. Kenapa kita mau diprovokasi oleh pihak luar misalnya, negara luar misalnya? Karena kita bodoh lah. Sama seperti Konoha misalnya. Kenapa kita mau diadu domba? Karena kita bodoh. Kenapa kita mau diprovokasi? Karena kita bodoh. Ya, apalagi karena kalau tidak bodoh. Kenapa kita mau dibikin perang saudara? Ya karena kita tidak setia. Kenapa kita tidak setia? Karena kita bodoh. Ya, itu semua karena kebodohan kita. Tapi warga Konoha tidak pernah mengakui bahwa misalnya Suriah itu perang saudara karena kebodohan mereka sendiri. Kenapa mereka mau diadu domba gitu? Kalaupun ada setan gitu yang mengadu domba, kenapa mau diadu domba? Itu kan permasalahannya. Tapi warga Konoha tidak menyadari hal ini. Mereka akan menyalahkan pihak ketiga gitu. Tidak pernah introspeksi diri. Oh, ini karena Amerika. Oh, ini karena antek-antek Barat. Oh, ini karena Zionis. Ini karena penjajah dan lain sebagainya. Semua disalahkan, tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Padahal bisa aja sumber dari masalah itu karena dari diri kita sendiri gitu. Ya dari masyarakatnya sendiri seperti Suriah misalnya. Kenapa mereka perang saudara? Bisa aja masalahnya itu dari masyarakat itu sendiri, bukan dari luar gitu. Ya, nanggap nggak poinnya kira-kira? Saya udah kesel gitu di Konoha itu selalu berulang-ulang pola pikir seperti ini, masyarakat seperti ini ya. Setiap ada masalah, karena Amerika. Taruhlah Amerika itu misalnya mengeksploitasi misalnya, menjadi setan misalnya, ya, mengadu domba gitu, membisikkan gitu, kata-kata dajjal misalnya. Kenapa kita mau tergoda? Kan itu masalahnya, ya. Kenapa kita mau diprovokasi? Karena kita bodoh, itu intinya sebenarnya, ya. Tapi ini jawaban yang sejujurnya. Kalau kita ambil contoh lain misalnya, Vietnam. Dulu Vietnam kan pernah perang ya dengan Amerika. Tapi Vietnam menang tuh. Walaupun di film Rambo Amerika itu menang, tapi itu kan cuma propaganda. Pada faktanya Vietnam menang itu perang. Kenapa biasa Vietnam menang? Karena mereka tidak mau diadu domba, itu intinya. Mereka tidak mau diprovokasi, mereka tidak mau disogok gitu. Mereka tidak mau disuruh untuk memberontak pada pemerintahnya. Mereka setia. Itu intinya. Pahit, tapi jarang orang yang menyadari ini. Kenapa Vietnam menang itu? Karena mereka setia terhadap negara. Jadi di Konoha juga seperti itu. Saya melihat banyak orang yang mengatakan, oh saya setia terhadap NKRI, oh saya setia terhadap NKRI. Tapi
mereka lebih memilih yang seiman daripada senegara. Kan konyol kan berpikirnya. Saya melihat di Konoha itu ada sebuah fenomena menarik, yaitu bukan menarik lagi, fenomena unik gitu, fenomena yang sangat absurd gitu. Apa itu? Saya melihat seperti yang agamaksa yang ada di Konoha mendirikan negara di dalam negara. Mereka lebih berpihak kepada yang seiman daripada yang beda iman. Jadi kalau yang seiman dengan mereka perang itu, mereka akan mengatakan, oh ini karena pihak ketiga, oh ini karena diprovokasi, ya ini cobaan dari Allah, mari kita berdoa, ini cobaan. Tapi coba kalau lawannya atau negara lain, oh ini mah karena ajab ini, oh maksiat ya, makanya jangan maksiat terus ya, oh maksiat nih, bahkan gak ada hubungannya. Ini namanya standar ganda plus logical fallacy yang sangat parah banget. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa Suriah bisa seperti sekarang ini gonjang-ganjing gitu, ribut gitu. Bahkan presidennya juga sampai melarikan diri itu. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasan yang paling masuk akal ya, ada banyak faktor ya, tapi punya sejarah yang panjang ya. Ada beberapa faktor, tapi saya akan mengambil benang merahnya ya. Apa itu faktornya? Faktor yang paling mempengaruhi yang pertama misalnya, pemuka agama di Suriah ini ya seenak jidat ngomong politik ya, di rumah ibadah ngomongin politik ya, di masjid ngomongin politik ya. Jadi pemuka agama ngomongin politik itu bukan bidangnya sebenarnya ya. Pemuka agama itu bidangnya itu teologi ya, ilmu agama, tapi mereka akan ngomongin politik gitu, ilmu politik. Jadi ini kan digabung dalam kurung. Tahu apa sih pemuka agama tentang politik, ilmu politik, sehingga masyarakat juga terprovokasi. Kalau misalnya pemuka agamanya ngomong gini, oh pemerintah kita itu jolim, pemerintah kita itu bla bla bla, pokoknya dijelek-jelekin pemerintah, maka masyarakat juga akan semakin benci dengan pemerintah. Kalau masyarakat sudah semakin benci dengan pemerintah, ya, maka pemerintah akan digulingkan, pemerintah akan diprovokasi gitu sama pemuka agama, ya, mudah digulingkan. Ya, mudah dikudeta dan lain sebagainya, seperti yang terjadi di Suriah ini ya. Terserah siapa yang salah ya, tapi yang jelas mereka ini sudah kemakan provokasi daripada pemuka-pemuka agamanya. Selain itu, alasan selanjutnya misalnya karena mau melihara ormas ya, ormas-ormas radikal gitu. Kenapa ini berpengaruh? Ya karena ormas radikal ini sangat riskan untuk memprovokasi umat. Kayaknya punya massa yang banyak, bisa menggerakkan massa yang banyak, sehingga kalau pemimpin besar atau imam besar daripada organisasi ormas ini, bisa aja dia bisa menggulingkan pemerintah, bisa aja ya. Kalau masyarakat itu terprovokasi, bisa aja, apa enggak. Makanya saya mengatakan kalau mau negara itu damai, kita harus menjadi negara sekuler. Jadi kalau menjadi negara sekuler itu hal-hal seperti ini tidak ada lagi. Pemuka agama nggak bisa ngomong politik seenak jidat. Itu kan sebenarnya yang manas-manasin. Pemuka agama itu sebenarnya manas-manasin. Di rumah ibadah ngomong politik, sehingga masyarakat juga makin panas gitu. Bukannya ngajarkan tentang kebaikan gitu, ngajarkan tentang kesadaran, ngajarkan tentang kecerdasan dan lain sebagainya. Kalau kita sadar gitu, sedikit saja sadar, ini penting ini. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa pemerintah kita itu sering nipu gitu, korupsi dan lain sebagainya, itu kan gambaran daripada masyarakatnya. Jadi kalau masyarakat kita itu sering nipu gitu, tidak jujur, ya itu adalah gambaran daripada masyarakat kita. Pemerintah adalah gambaran daripada masyarakat kita. Jadi bagaimana mungkin kita mengata-ngatain pemerintah? Ya, bukan saya membela pemerintah ya. Saya juga banyak kok kritikan terhadap pemerintah, tapi dalam situasi seperti ini ya, menurut saya itu harusnya masyarakat Suriah saat itu atau masyarakat Konoha nggak boleh diprovokasi oleh pemuka agamanya. Biar apa? Biar pemerintahnya tidak digulingkan. Kalau pemerintah digulingkan, chaos, maka negara akan kolaps. Bagaimana cara mengatasi pemimpin yang jolim misalnya, pemimpin yang tidak jujur dan lain sebagainya? Apakah dengan cara menggulingkannya? Enggak, itu kan cara kekerasan. Dengan cara apa? Dengan cara masuk ke pemerintahan dan menjadi bagian dari pemerintah. Jadilah ya DPR yang jujur, ya pejabat yang jujur. Nah pertanyaannya, kalau misalnya kita disuruh ngata-ngatain pemerintah, disuruh oleh para pemuka agamanya, pemuka agamanya jadi pejabat bisa?
amanah. Enggak juga kan, banyak kok gelar haji di Konoha yang ini yang terjerat kasus korupsi, banyak kok. Sok suci ya, kalau ada yang mengatakan bahwa saya pemuka agama, saya bersih tai kucing, ya sama aja. Bahkan baru-baru ini banyak kok pemuka agama yang menghina gitu, menghina penjual es teh, ya. Apa itu namanya kalau tidak mencontohkan yang baik? Itu kan pemuka agama. Ya. Makanya saya itu, tapi jangan ditiru ya, saya itu kalau melihat pemuka agama itu saya nggak terlalu percaya banget gitu. Saya berpikir bahwa sama aja seperti manusia biasa, apa bedanya? Bedanya mereka ini pintar cuap-cuap itu doang sih. Bisa public speaking gitu, berani ngomong di depan umum, itu aja sih kelebihannya. Tapi kalau nilai-nilai perkataannya itu, saya tetap menyaring gitu dengan sangat skeptis gitu ya. Apa salahnya sih kita berpikir skeptis? Nggak masalah. Jadi kita harus berpikir rasional gitu, berpikir skeptis. Setelah itu, karena pemimpin emang jolim ya, tapi biasanya pemimpin yang jolim itu gambaran dari rakyatnya juga ya. Ya seperti yang saya katakan tadi itu. Jadi percuma kita mengata-ngatain pemerintah, pemerintah korup, pemerintah bla 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 bla, kita kata-katain. Kalau kita menjabat juga kita tetap korup, kita tetap tikus juga, tetap maling juga. Yang ada maling teriak maling. Saya melihat di Konoha itu ya, kenapa kita gedek sama yang namanya koruptor? Kenapa? Apakah karena kita benci sifat mencurinya? Enggak, saya melihat enggak. Karena apa? Karena kita nggak kebagian saja duitnya. Coba kalau kita kebagian, kita akan diam 1000 bahasa. Ya, karena kita nggak dikasih aja duitnya. Misalnya ada koruptor nih, korupsi 500 miliar misalnya. Kalau dikasih 1 miliar aja ke kita, pasti kita diam kan? Ya. Jadi apa bedanya kita dengan maling? Jadi maling teriak maling. Jadi agama juga mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Apa pengaruh agama ini? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama, ya. Pola pikir, mindset kita, ya. Cara kita bertindak itu banyak dipengaruhi oleh para pemuka agama. Apalagi era sosial media zaman sekarang ini, ya. Kalau misalnya pemuka agamanya itu menyerukan A misalnya, pasti banyak kok yang ikut. Jadi ini salah satu bukti bahwa agama itu sangat-sangat berpengaruh, ya, terutama di warga Konoha. Selain itu yang mempengaruhi kenapa agama bikin perang saudara atau perang antar umat beragama, karena di agama itu ada istilah egosentris. Apa itu egosentris? Egosentris itu mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci gitu, ajaran saya yang paling benar, agama lain sesat dan lain sebagainya. Sehingga mereka dengan seenak jidat mengatakan bahwa agama lain sesat. Dan orang yang tidak punya nalar yang tinggi, orang yang ber-SDM tinggi, maka ini akan ditelan bulat-bulat, ya. Sehingga banyak persekusi gitu, persekusi rumah ibadah, mempersulit bangun rumah ibadah dan lain sebagainya, ya. Ini adalah impact daripada egosentris. Selain itu, biasanya, ya, agama maksa itu walaupun satu aliran, ya, sebut saja dengan agama maksa. Apa itu agama maksa? Agama yang suka maksa gitu, bahwa kami yang punya kunci surga, ya, kami yang punya palang surga. Itulah yang namanya agama maksa. Saya tidak menunjukkan agama maksa ini hanya terhadap satu agama tertentu, ya, tapi ke semua agama. Kalau agamanya itu agama maksa, ya. Jadi walaupun satu aliran, ya, agama maksa ini tetap terjadi konflik. Jadi nggak jaminan kalau misalnya nih satu agama di suatu negara nggak terjadi konflik. Itu buktinya Suriah, Irak, Iran, konflik juga tuh, ya. Jadi nggak jaminan kalau kita satu agama di seluruh Konoha kita itu langsung damai gitu, sentosa, makmur dan lain sebagainya. Enggak jaminan. Sedangkan beda tafsir saja, beda aliran bisa perang bertahun-tahun, coba. Hanya beda penafsiran. Makanya orang yang berlebihan dalam beragama itu sebenarnya sangat susah menerima. Rata-rata, ya, orang yang beragama itu sangat susah menerima perbedaan pendapat, ya. Selain itu, bisa saja agama dan kitab suci itu, ya, sumber daripada konflik itu sendiri. Ya, mohon maaf ya bagi sahabat yang beragama, ya, ada juga sih sebenarnya
agama itu mempengaruhi kebaikan seseorang misalnya, ya ada, tapi persentasenya itu sangat kecil banget, 0,0 sekian, sangat kecil persentasenya. Tapi kalau boleh jujur ya, saya mengatakan dengan belak-belakan, bisa saja sumber konflik itu adalah dari agama itu sendiri, dari kitab suci sendiri, ya bisa aja dari situ tanpa kita sadari. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, no, enggak semua. Coba berpikir ulang lagi, enggak semua. Ada juga kok, ya ada kok contoh-contoh misalnya yang terjadi di Konoha, ya. Kalau semua agama itu mengajarkan kebaikan-kebaikan gitu, pasti nggak ada yang namanya persekusi gitu, ganggu orang lagi ibadah gitu, bubarin paksa gitu lah sebagainya. Pasti nggak ada seperti itu, ya nggak mungkin ada seperti itu. Selain itu saya melihat ya, di Konoha ya, terutama agama yang di Konoha itu rata-rata mereka ini anti kritik, walaupun mengatakan mereka, agama kami itu agama yang paling toleransi, paling masuk akal sedunia persilatan. Kalau ditanya toleransinya di mana, ya pokoknya lu harus mengakui bahwa agama kita itu paling toleransi. Ya toleransinya di mana? Lu nggak boleh banyak baca, pokoknya lu harus percaya gitu. Kalau kita nggak percaya, pasti dipersekusi, dilaporkan gitu. Kalau kalah berdebat dilaporkan gitu. Ya. Jadi kalau agama itu dari kecil gitu, dari lahir itu tidak pernah dikritik, maka agama itu akan egois ya ketika gede. Saya melihat di Konoha juga seperti itu, ada agama tertentu yang anti kritik. Sama seperti yang terjadi di Suriah misalnya. Kenapa mereka selalu menggabung-gabungkan perjuangan mereka dengan agama? Untuk meraih massa gitu sebenarnya, ya karena agama itu kan anti kritik ya. Kalau misalnya mengatakan pemerintah itu jolim gitu, nggak bisa dikritik gitu. Kalau pemuka agama ngomong seperti itu, mana buktinya jolim? Ya kalau misalnya mengatakan kamu juga nanti kalau jadi pejabat kamu juga pasti jolim, pemuka agama, emang kamu bisa jujur? Kalau dikritisi seperti itu pasti disemprot. Nggak ada yang berani mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena pemuka agama itu berpikirnya itu secara dogmatis, ya. Bukan berpikir secara rasional, tapi dogmatis, searah gitu. Kalau nggak hitam putih, ya. Itu bahayanya dogma ini. Kalau kita beragama itu terlalu berlebihan, terlalu dogmatis, ya. Apapun yang dikatakan oleh pemuka agamanya diikutin ya. Mau apa itu, mau B, mau C diikutin. Karena mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling sempurna, dan agama ini harus dicintai dari semenjak kita kecil, sehingga agama itu secara tidak langsung anti kritik, egois, ya. Jadi kalau ada seseorang yang anti kritik itu dari kecil, tidak pernah dikritik, tidak pernah ditegur, nggak pernah dinasihati, maka gedenya juga dia akan menjadi sangat-sangat amat anti kritik. Oke? Sekian video ini. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha, salam kabur.